Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Kembali kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, yang membuat kita ringan langkah kaki menuju masjid, diringankan Allah hati kita untuk duduk menjelang waktu Isya. Semoga apa-apa yang Bapak Ibu lakukan ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga dengan diringankan lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam sebuah riwayat Nabi Musa alaihissalam pernah jatuh sakit. Waktu Nabi Musa sakit itu, Nabi Musa tidak bercerita kepada orang, tetapi lebih memohon kepada Allah. Diucapkan juga oleh Nabi Musa doa yang dibaca oleh Nabi Ayub ketika ditimpa sakit. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, saat ini aku sedang sakit. Engkaulah yang penyayang di antara yang penyayang. Itulah zikir Nabi Ayub, irhamna ya arhamar rahimin. Jadi kalau kita sakit dianjurkan banyak mengucapkan kalimat ini. Tapi jangan mengeluh sudah mengucap kalimat itu ada artinya. Kalau memang kita menganggap Allah yang penyayang di antara penyayang, berarti sakit yang dikasih Allah ke kita itu akan mendatangkan kebaikan pada diri kita. Jadi tanya orang macam mana kabar, udah tahu saya tahu apa sakit hati Allah ini sama saya, dari mana Allah. Tapi saya yakin ilhamna ya arhamar rahimin sama anda. Sama orang mengucapkan istighfar tapi kelakuan tidak berubah, itu sama. Makanya kata ulama, tobatnya pendusta itu istighfar rajin, kelakuan tidak berubah. Zikir di tangan, kunci jalannya terus banget. Dia aku bukan menjelekan orang nikah, yakni Allah saksi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi kunci orangnya terus. Kalau memang kita menganggap Allah Maha Penyayang, berarti kita tidak boleh buruk sangka kepada Allah. Nah itu yang diajarkan Nabi Musa di dalam riwayat ini. Mengadu Nabi Musa ke Allah, aku sakit ya Allah, engkaulah yang penyayang di antara yang penyayang. Kemudian Allah wahyukan kepada Nabi Musa AS, wahai Musa, ambil akar tumbuhan itu. Tapi tidak disebut akar tumbuhan apa, Bapak cari nanti Pak. Tapi pengobatan seperti ini pernah diungkapkan oleh almarhum Profesor Dr. Hembing. Ambil akar, rebus, minum airnya, kata Allah. Kan sistem pengobatan herbal seperti itu. Ambil akar, nanti rebus 3 gelas jadi 2 gelas, minum, kan ada seperti itu dulu. Nah ini Allah sudah mewahyukan kepada Nabi Musa, ambil akar tumbuhan itu Musa, rebus, minum air. Maka Nabi Musa melaksanakan apa yang diperintahkan. Karena kita harus tahu Pak, kalau Nabi Musa ini kelebihannya Allah langsung bercakap-cakap dengannya tanpa melalui malaikat Jibril. Itu kelebihan Nabi Musa. Tetapi ingat, Nabi Musa tidak melihat Allah seistimewa yang di Rasulullah ketika Isra. Itulah kelebihan Rasulullah. Diambil Nabi Musa, direbus, diminum airnya. Dengan izin Allah sembuhlah Nabi Musa AS.
Beberapa bulan kemudian Nabi Musa sakit yang sama, dicari nyalakan tuh direbus oleh Nabi Musa, diminum airnya, tidak sembuh lagi. Dan berkali-kali dia merebus dan juga tidak sembuh. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, kenapa aku sakit yang sama, minum obat yang sama, dulu sembuh sekarang tidak? Kata Allah, kalau dulu kau memintanya kepada Musa, kalau sekarang kau menganggap akar itu yang menyembuhkan, itulah yang membuat tidak bisa sehat lagi. Jadi kalau ada bapak ibu hari ini cocok minum obat, sudah itu besok boleh tidak cocok lagi, baca jantung mama dulu cocok sama, berarti kita sudah menganggap obat itulah yang menyembuhkan. Karena ini banyak betul kasus ini terdengar ya Pak. Kadang sambil duduk habis sholat subuh jamaah sarapan, dengar kawan sakit, minum apa nih Pak? Ada dengar di radio, ada banyak testimoni sama kita mungkin cocok, sama orang belum tentu Pak. Tidak usah itu lagi Bu, rambut sama jenisnya nih ya, sampo-nya beda-beda Pak. Jangan kan isi di luar kepala, dalam kepala, luar kepala aja tidak cocok kita banyak. Dulu ada perempuan suaminya koma 7 tahun dan banyak habis duit. Pas dia searching di Google dapat dia masukkan Pak, bahwa kalau untuk orang koma itu dikasih obat tidur. Kan justru kebalikannya Pak, ya, obat tidur digilingnya obat tidur sampai 30.000 kan. Dimasukkan ke ibu suami 7 tahun koma sadar, disebarkannya lah informasi itu. Jadi kalau ada orang koma kasih obat tidur. Nah dicoba ibu pula suaminya koma dikasih obat tidur, tidur betul sekali, tidak bangun lagi sudah. Dia sama kita cocok, orang belum tentu. Jadi Pak, kalau Bapak memamer-mamerkan obat ini aku dengan izin Allah ini sembuh ulang, tapi aku tidak tahu tak abang cocok atau tidak, oke lah Pak. Tapi kebanyakan tidak macam itu ngomongnya. Jangan tengkar abang-abang, banyak orang sembuh pakai ini. Itu tuh Pak. Jadi di sini kita diajarkan apa Bu? Sakit, memohonlah kepada Allah. Nanti Allah tunjukkan dokter yang mana yang tepat untuk kita. Itu maksudnya itu Pak. Makanya dokter-dokter yang sudah tahu ilmu agama, kalau ada orang sakit sekarang, ibu udah lapor ke Allah, belum dokter uduk dulu Bu, sholat 2 rakaat, laporkan dulu sakit ibu ke Allah, kami tidak bisa menyembuhkan. Dan tahu dah ilmu agama seperti itu dokter sekarang. Nah ini yang kedua yang diajarkan dalam ayat ini, dalam riwayat ini, jangan suka menceritakan apa musibah yang menimpa kita kepada orang lain. Kalau kita sakit, kan kita dalam Islam disuruh ceritakanlah kepada ahlinya. Kalau kita sakit, ceritanya ke dokter, jangan ke kawan untuk tambah penyakit kita, karena kawan kita ada dokter Pak. Agak sakit dada aku sebelah kiri ini Bang, hati-hati itu Pak. Keponakan saya macam itu juga gejalanya, 2 hari sudah itu mati dia, ketakutan Bapak, nggak tidur dia malah betul-betul mati dia 2 hari sudah itu. Sudah jelas kawan dan dokter Pak cerita ke dia merasakan prediksi, ada orang pernah merasakan seperti itu. Kita ikut pula macam itu ke dokter, jelas diceknya betul darahnya aman apa itu ahlinya. Jadi ibadah kita datang berobat ke situ. Nah jadi Allah itu ingin anggap aku ada, jangan minta kepada selain aku. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Apabila seorang hamba aku berikan musibah, lebih dahulu dia cerita kepada manusia daripada kepadaku, aku lepaskan perlindunganku darinya, jadilah manusia itu Tuhan. Kayaknya selesai masalah. Jadi kita yang udah rajin-rajin sholat ke masjid ini, Bu, yang udah rajin-rajin puasa sunnah ini, cobalah lakukan hal seperti ini. Tidak ada duit, ngadu Allah. Kan bentuknya sepele ya Pak ya. Mungkin bentuknya sepele tuh.
masa ngadu Allah itu tidak ada dengan Allah banyak kerja Allah yang lain. Itulah kadang anggapan orang itu ya. Kata Rasulullah waktu menasihati Ibnu Abbas, apa kata Rasulullah? Wahai nak, jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau mohon pertolongan, minta tolonglah engkau kepada Allah. Tidak ada nanti kau datang ke Sianu, minta kepada Allah. Nanti Allah yang mengatur skenario-nya di bumi. Kasih dulu ke Allah, nanti Allah yang mengaturnya di bumi. Dan itu banyak yang sudah mengalaminya, yang mengamalkan. Kalau ini berarti saya bilang testimoninya Pak, karena ini memang Allah mengadu ke Allah, digerakkan Allah takdirnya di bumi. Makanya kata Allah, apabila aku telah mencintai hamba-Ku, akan kuberitahukan kepada penduduk langit dan bumi sehingga mereka pun mencintai. Tidak akan ada yang mampu mencelakakannya kecuali apa yang Ku kehendaki itu. Jadi prinsipnya ini tauhid yang tinggi lah, minta kepada Allah. Dulu yang pernah saya sampaikan dulu Pak, saya pas ceramah di Polsek, rupanya ada tahanan yang mendengar, kusuk dia dengar katanya. Jadi memintalah kepada Allah. Saat itu saya sedang undang Ustaz, istri saya sudah 3 hari tidak jenguk, dia marah sama saya, anak saya benci sama saya. Yang saya risaukan itu Ustaz, udah 3 hari saya sudah gosok gigi, wallahi merasa mudah. Dengan ceramah Ustaz bangkit semangat saya. Beruduk saya sholat, saya 2 rakaat, saya mengadu kepada Allah, ya Allah, udah 3 hari hamba-Mu ini tidak gosok gigi, ya Allah. Istri hamba tidak menjenguk, anak marah, berikan hamba Pepsodent ya Allah. Dari sebulan merek ya Pak, minta Allah. Jam 9 malam masuk tahanan baru, berteriak-teriak, saya tidak salah Pak, saya tidak salah Pak. Kata polisi, ini masuk aja kok dulu, tidak salah kok, nanti malam juga bebaskan, penting masuk kok dulu. Dia pula yang menghibur satu sel sama dia Pak. Terus saya teriak-teriak lagi Pak, kalau Pak tidak salah nanti lepas Pak lagi. Nah, tidurlah mereka malam itu. Jam 5 subuh dia mau sholat, tahanan baru itu udah tidak ada Pak di sel. Ditanya polisi ini Pak, yang satu sel sama saya semalam mana? Salah tangkap kami, udah bebas ya. Salah tangkap polisi Pak, bebas dia. Oh iya itu kantong putih itu katanya untuk kamu aja. Dibuka kan Pepsodent isi Pak, sama udah gigi. Itu ceritanya sampai di lembaga. Di lembaga ingat saya Ustaz, tetangga saya suara Ustaz ini waktu ceramah waktu masih di Polsek. Nah itu Pak, dia enaknya yang ngasih tahu ke orang-orang terjepit Pak, ceramah macam ini Pak, orang sedang payah, sedang susah hidup, atau paling cepat nerima Pak. Karena tidak ada jalan lain lagi, apa mau jalan lain? Nah ini jalannya nih. Maka ini mau ngomong Bapak Ibu ya, apa kata orang-orang di penjara, kalau boleh memilih dosa, biarlah di dalamnya aja kami, dosa bebas kami. Di dalam ibadah terjaga, kalau di luar belum tentu kami akan baik macam ini lagi. Itu Pak, saking merasakan nikmatnya dekat dengan Allah. Itu ya. Jadi cobalah kalau kita ada masalah itu adukan pada Allah. Kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah 112, Allah sudah kasih isyarat ini Pak. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajrun inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Serahkan masalah kalian kepadaku, ibadah kalian dengan baik, maka tidak akan ada khawatir, kalian tidak akan bersedih hati. Nah, selesai. Jadi tidak ada Allah kalau kalian ada masalah, ceritakan ke manusia apa penderitaan kalian. Kata ibu, manusia ini suka ya dengan orang mengeluh-ngeluh. Cerita kita sama dia di depan kita simpati, di belakang itulah mati dan tidak saling untung juga itu tuh. Ambil juga lah mobil tuh, rumah kredit. Di belakang di depan kita tadi baik kita ampun. Dan yang kedua, manusia itu semua kalau menolong ini sekali
kedua kali mau Pak, udah 3 kali macam ATM lah, aku nampak sama dia, nampak aku 100, asal nampak 100. Jadi penjilat kita jadinya Pak. Dan di masjid, inilah makanya saya kalau melihat orang-orang rajin ke masjid hidupnya susah Pak, mempertuhankan manusia kalian. Tapi itu setelah saya tahu baru saya berani ngomong. Contoh nih Pak, ada saya kenal orang tinggal di masjid berjamaah tiap hari, tidak ada keluarga, makan dikasih lah, masyarakat baik-baik lah kasih makan. Cuman apa yang menyebabkan mereka susah? Tidak mungkin Allah akan menganiaya hamba. Yang pertama kalau saya perhatikan, kesombongan di dalam jiwa, ego tinggi, makanya dipakai sama orang untuk kerja. Orang ego tinggi ini dia kerja sama orang tapi dia mau jadi bos Pak. Siapa yang mau pakainya? Itu rata-rata tuh saya tengok. Orang sombong hidup masih susah, mau 1000 rakaat pun dia sholat sunnah tak akan ada. Kita kalau kerja sama orang ini, kamu pergi ke sana, siapa? Kamu nanti angkat ya, oke Pak. Baru dipakai orang-orang tawaduk yang bisa kerja sama orang. Kalau orang sombong, nanti kamu jangan pulang dulu jam 5 ya betul. Minta maaf saya Pak, kita profesional Pak ya. Saya jam 5 pulang saya jam 5, 2 hari sudah itu berhenti tuh Pak. Jadi saya tengok kalian ini, kata saya, tidak mungkin Allah menganiaya kalian. Kalian yang sudah menzolimi diri kalian sendiri. Tidak ada kalian yang ada ego tinggi satu. Yang saya perhatikan kalian tinggal di masjidnya, tidak ada yang ego kalian tinggi. Yang kedua, mempertuhankan manusia. Saya sering nyampaikan ini Pak. Ada bapak atau pengusaha rajin sholat ke masjid itu. Bapak ini suka nolong. Asal ada orang masalah di masjid itu nampak dia sedih, orang berdoa, sendu, zikirnya. Sini. Ya Pak Haji, ada masalah? Ada Pak Haji, listrik mau diputus PLN. Belum pakai token? Belum Pak Haji. Berapa tunggakannya? Sekitar 1,5. Ya udah nanti saya bantu. Nanti kamu rajin ke masjid ya. Terima kasih banyak Pak Haji. Kamu salam. Baru pindah jualan Pak Haji dari Tengkumal Sudirman, tidak ada pelanggan. Udah berapa hari modal yang termakan. Saya kasih pinjaman tanpa bunga. Berapa kamu keluaran sebulan? Semenjak tahu orang Pak Haji itu suka bantu, ayo tinggal di masjidnya asal ada Pak Haji itu Pak. Sampai tak nyaman Bapak di masjid duduk di rumah makan di kejauh. Pantang nampak muka jadi itu yang membuat susah itu karena mempertuhankan manusia, menyadarkan diri kepada manusia, siap-siaplah menerima kehinaan. Kan itu janji Allah. Orang yang menyadarkan hidupnya sama manusia siap-siap menerima kehinaan. Jadi kalau kita minta ke Allah, elegan Pak, cara Allah menolong itu luar biasa. Tidak akan ada terbenam harga diri kita juga. Kita minta ke Allah, Allah gerakkan orang di bumi. Ingat saya dulu ada perantauan dari Bengkulu, tinggal bukan baku, dia sarjana. Kemudian dia dikirimlah, selama dia belum kerja itu dikirimlah dari orang tuanya dari Bengkulu. Sholat ke masjid paling awal datang, pulang paling terakhir. Waktu itu kan orang tidak ada ngasih CV pekerjaan di lewat WA, jadi betul-betul bermodal cari beli kertas untuk buat surat lamaran. Dah habis duit 300.000 dan juga dapat kerja. Saya bilang sama dia, kamu ngatur Allah lah berdoa. Karena kalau ketaatan kamu ini yakin saya Allah sama Allah. Rupanya ya Pak, diaturnya Allah, dia mau kerja yang seperti ini, sudah itu gajinya yang segini, itu kalau bisa calon istrinya ini. Kau tahu kau enggak betul kau sholat tak rugi Allah. Kau lah betul-betul Allah sholat lebih hebat lah kau lebih daripada Allah. Minta rezeki yang halal lagi baik, karuniakan jodoh yang soleh. Udah, usah macam-macam kau minta.
dirubahnya, tetap juga sulit hidupnya Pak. Wah, baru dievaluasi. Kalau sudah rubah cara ibadah, sekarang kau tinggal sama siapa? Sama kakak emak saya. Udah berapa umurnya? Udah 70 tahun lebih. Masih jualan? Masih. Kau selama tinggal di sana terbeli dan sama kau beras agak 2 kilo, telur agak seberapa, minyak goreng, ada nolong mau berobat pagi-pagi. Enggak, bukan itu masalahnya. Kakak mama kau ini janda tua, pantas dia dapat zakat, dia masuk lapang asal. Kau masih muda, tinggal di sana dapat kiriman, kau jadi beban bagi dia. Coba kau ubah lagi, beli sabun, beli beras, dipraktekkannya langsung, karena sholatnya udah ada masalah lagi nih Pak. Begitu dia ubah itu, ini yang istilah saya marketing langit namanya. Buat apa yang disukai Allah, maka rezeki yang mengejar kita di bumi. Begitu hari itu dia beli, langsung berubah wajah kakak mak saya Ustaz. Berarti kan itu masalahnya. Dia tidak sanggup menampung anaknya tapi tidak terucapkan. Keesokan harinya sore sedang duduk saya sama dia, datang orang pakai sepeda motor Pak, orang perusahaan. Dia panggil anak yang berantem Bengkulu nih, karena kenal juga. Kok ada sepatu bola enggak? Ada apa gitu? Urusan aku tanding antar cabang, aku nggak ada sepatu. Ya udah pinjam sepatu aku, kaki kita mungkin pas nih. Nah, coba dulu, pas. Aku ikut kau latihan, saya pergi sama dia latihan, suntuklah saya duduk di sini. Ayo lah, ikutnya sama dia. Gila dia sama orang perusahaan ini Pak. Apa skenario Allah? Kurang pemain Pak. Ditanya pimpinannya, kawan kamu bisa main? Ini sepatu dia nih Pak, kasih sepatu dia, suruh dia main. Lupa mainnya bagus, kau suruh dia buat surat lamaran, besok kerja kita mau tanding antar cabang se-Indonesia di Padang. Hari itu juga baru masuk lamaran, besok langsung kerja. Itu sampai hari ini kalau jumpa ingat itu, terus dia ceritakan ke saya, ingat kalau Ustaz jadi mentor saya soal itu. Padahal kadang-kadang payah ingat Pak. Cuma cara kita mengubah hidup kita, beri semangat orang lain, maka itu akan kembali kepada diri kita. Kemudian, nah jadi udah tahu kita nih Bu ya, kejadian lagi Pak kepada Nabi Musa alaihissalam nih. Nabi Musa itu orang Bani Israel yang dibesarkan oleh Fir'aun. Itu skenario Allah. Sayang Fir'aun sama Nabi Musa ini Pak, dititipkan Allah rasa sayang oleh yatim, maka tidak terbunuh sama dia Nabi Musa. Nabi Musa remaja sudah dilatihnya militer di istana. Jadi Nabi Musa main-main keluar istana. Begitu main-main keluar istana, nampak dia ada orang Israel sedang berkelahi dengan orang Mesir. Datang orang Israel ini, Musa bantu, Musa udah sekampung, aku di kampung orang dia. Kata orang Mesir itu, memang kau sekampung sama dia Musa, cuma yang membesarkan kau kan orang kami. Akhirnya Nabi Musa memutuskan untuk membantu orang kampungnya Pak. Nah, kesukuannya keluar, ditempelin orang Mesir, mati di tempat. Begitu mati di tempat, minta ampun Nabi Musa. Allah, itu betul-betul tidak disengaja, karena Nabi Musa tidak tahu dia bahwa kekuatannya sama dengan 10 orang laki-laki merasa. Setelah itu rapat Fir'aun, berarti Musa ini akan menghancurkan aku, tangkap dia hidup atau mati. Nah dari sini kita melihat betul kata Rasulullah itu, salah satu sifat orang jahiliyah yang susah ditinggalkan umatku adalah menikam nasab, bangga terhadap suku. Kadang kan mau 2024 ini kan ada lirik-lirik keluarga gitu Pak ya. Itu saya sering dengar tuh. Hanya nak kemenangan kita mau maju dia, kan sampai tak dipilih pula. Kapan orang kampung kita mau maju lagi? Datang orang sebelah saya ngomong kelak, orang teman itu maju lah. Yang penting orang kampung itu, nggak mau itu kesukuan masih kuat Pak. Dan Rasulullah memaklumi itu, memang sifat jahiliyah tidak bisa tinggalkan umatku adalah menikam nasab, bangga terhadap suku.
ampun kepada Allah. Ya Allah, tuntun jalanku. Lari tanpa membawa uang, hanya baju selai di badan. Sampailah Nabi Musa di Madian. Berteduhlah Nabi Musa di bawah pohon dalam keadaan lapar yang teramat sangat. Tak makan makan. Udah berhari-hari jalan tak makan makan. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Ya Allah, aku lapar, berikan aku kebaikan, berikan aku. Diulang-ulang Nabi Musa terus berdoa kepada Allah dan tiba diulang terus. Justru ujian yang dapat Nabi Musa. Jadi Allah sebelum mengabulkan doa kita kadang diuji oleh Allah. Apa yang diuji oleh Allah? Simpati Nabi Musa alaihissalam. Itu yang diuji. Jiwanya Pak. Selama dia berdoa itu, dia melihat ada 2 orang anak perempuan yang sudah berjam-jam berdiri membawa ternaknya untuk dikasih minum, tapi terhalang oleh banyaknya laki-laki. Kasihan Nabi Musa. Dalam keadaan lapar itu ditutupinya kelemahannya, datang dia menghadap perempuan itu. Dari tadi aku lihat kalian berdua ini, kalian mau ngapa? Mau ngasih minum ternak kami Tuhan, cuma laki-laki terlalu ramai. Ya sudah, biar saya bantu. Wah Tuhan, udah lapar, nolong orang lain. Kalau kita biasa kalau dalam kepepet tuh Pak minta tolong orang, aku bukan nggak bisa bantu, aku payah sekarang. Nah, pasti gitu kan, karena mau bantu. Duit itu ada, cuman perlu lah. Makanya kata Rasulullah, sedekah yang paling afdol di saat kita miskin dan sangat menginginkan kekayaan. Udah dalam keadaan susah orang minta tolong lah, itu yang paling tinggi nilainya. Dan jarang orang lolos dalam ini. Diangkat Nabi Musa, ada batu dekat sungai itu, nampak ada air di bawah. Diangkat Nabi Musa batu, dikasihlah ternak minum semua. Berapa jam Nabi Musa masih awal lapar, mengerjakan kasih minum ternak satu-satu. Setelah semuanya minum, Nabi Musa tidak banyak ngomong, langsung duduk kembali di bawah pohon. Ya Allah, aku lapar, Allah berikan aku. Apa salahnya kalau menurut kita kan ngomongin aja sama perempuan kedua nih, aku kasih minum lain, kasih aku makan, kan bisa lah. Tapi tidak itu tipe yang diajarkan para Nabi dan Rasul. Dan di sini pula lah kita tahu betapa tulusnya Nabi Musa sebagai laki-laki, nolong perempuan. Tidak ada banyak-banyak cerita. Kalau kita kan paling tidak ada tinggal mana deh. Nah, kalau ada apa-apa, abang di situ duduk. Abang kalau nolong di daerah memang mobil itu makan inilah saya. Berapa nomor WA deh, pokoknya apa chatnya abang tidak ada masalah, kan cantik. Tapi Nabi Musa mengajarkan nolong tuluslah. Laki-laki yang seperti ini yang paling diburu oleh wanita, tidak genit, nolong tanpa pamrih. Jadi tidak selamanya nolong itu harus berbayar. Jadi ada masanya kita itu tanpa pamrih, karena rezeki itu tidak hanya uang, kesehatan. Makanya ya, nolong orang tersesat itu kan bagian dari sedekah, Pak. Ditunjukkan jalan orang kapan perlu diantar dia. Kita tahu nih duit aku nggak bisa sedekah, nggak bisa aku sedekah mengorbankan waktu untuk mengantar orang ini. Ada katakan Rasulullah, angkat beban orang yang berat sedekah. Jadi tidak ada rasa kita tidak bisa sedekah dalam saat itu. Nolong orang sedekah. Jadi tidak selamanya dinilai dengan uang. Kita tanpa pamrih betul, payah betul kita minta tolong tetangga masak, harus dibungkuskan lah, pulang lah. Waktu dibungkuskan tuh pandai kata sama sini ngapa pula dibungkus nih ya. Sekarang kami jadinya kita bertetangga, enak lah kakak jadinya inilah kaya. Coba lah dibungkuskan, besok di majelis taklim cerita ada letak. Sebanyak itu tolong masak atau bungkuskan sama air itu kelakuannya itu Pak. Jadi itu ya tidak selamanya harus pamrih. Ini aktif di masjid bulan Ramadan harus dibayar. Maka sering macam itu. Saya ikut azan kemarin 3 kali, tidak ada dikasih duit sama pengurus. Itu gitu Pak.
Jadi kadang orang ada yang memakmurkan masjid, ada yang makmur dia di masjid. Itu tuh yang makmur di masjid yang banyak nih Pak. Hingga saya ada masjid dapat donatur setiap Senin Kamis macam kita nih Pak, tapi nasi ramas itu sampai berkelahi ibu-ibu di masjid itu masalah nasi. Habis maghrib terdengar sama saya, "Etek kan tak puasa kemarin, tempe mana lo tahu?" 20.000 nasi ramas, berkelahi sudah sebayang. Ini kalau nonton ibu ingat itu ya, aku yang disampaikan Ustaz Azhar ini. Tidak ada waktu riba. Semua pabrik banyak tuh aktif di masjid apa, sudah itu minta dan saya rapat kurban harus 2 harus 3. Bapak ini ke kurban, dapat kurban, dapat kurban panitia, istri panitia, anak 5 orang panitia, untuk dia aja daging itu riba. Balik modal dia asal kurban. Tapi itu di Zimbabwe, ada di sini. Jauh. Dan ketawa bapak saya tahu Pak, ini betul ya Ustaz. Nyata, memang ada di beberapa masjid itu ada. 30 hari Ramadan itu boleh membuka di masjid ya Pak, bawa anak banyak. Hemat sebulan Ramadan itu Pak. Saya bilang sama dia, dalam pandangan manusia Anda hemat, Anda beruntung, tetapi di luar Ramadan hancur itu Pak. Karena diumumkan di masjid, antarkanlah Bapak Ibu perbukaan ke masjid, karena siapa yang memberi makan orang berpuasa sama mendapat pahala seperti orang berpuasa tanpa mengulangi pahalanya. Rupanya supaya dia bisa makan Pak sebulan Ramadan itu terus janji pahala yang dijual yang terus buat bawa anak lebih banyak-banyak di masjid. Nah ini kalau ada lomba ledakan enak hidup, percayalah. Habis Ramadan ini, karena kita tidak berhak menerimanya. Sampai saya bilang kalau memang untuk kita makan, jangan diumumkan untuk musafir, untuk orang kantor. Tidak ada musafir di Pekanbaru ini. Dia orang Pekanbaru. Dia lewat, kita umumkan. Kadang ada orang-orang yang tak sempat pulang ke rumah melewati masjid kita, untuk dia kita kasih, bukan untuk kita. Ini masyarakat tuh semua yang makan Pak. Kadang yang bawa nasi itu bukan ancaman sama etek-etek dekat situ. Etek 5, sikap etek 5. Dah takutlah dia kasih lah etek 5. Tak sampai nasi itu ke masjid jadinya Pak. Udah ditunggu semua orang di jalan. Nah, jadi ini bentuknya hemat karena dia tidak berhak menerima itu. Tentu Allah ambil dengan cara lain. Jadi ingat saya ya, di daerah Jalan Pasir Putih itu ada anak gadis jual bubur ayam. Asal saya pulang subuh selama malam bapak makan bubur ayam sana. Sampai heran saya, semenjak kapan bapak ini suka bubur ayam tiap hari ini dia? Nah jadi risau anak gadis ibu karena banyak bapak tuh makan sebentar Pak, duduk lama Pak. Akhirnya bergantilah sama emaknya. Semenjak emaknya yang jualan sepi dan tutup langsung bubur ayam. Jadi tidak ada orang yang tulus pergi makan ya Pak. Di Samratulangi itu ingat bu saya banyak orang jual goreng. Ada anak gadis cantik jual goreng. Ke tempat dia itu paling banyak orang belanja. Yang nenek dulu diam. Pada goreng itu juga. Laki-laki ini tulus belanja di Mekah sama Madinah aja bukan yang jual laki-laki Pak, kalau nggak bisa milih ya. Nah, itu Pak, menjadi laki-laki tulus itu sulit, mahal. Yang perempuan kedua ini nengok sikap Nabi Musa Pak, galau dia. Kok bisa ada laki-laki seperti itu, nolong, nggak ngomong, nggak ada minta apa-apa. Sampai di rumah ditanya bapaknya, tumben kalian cepat pulang. Langsunglah curhat, kami tadi ditolong laki-laki aja, orang yang kuat dan amanah. Oh kalau gitu undang dia makan. Nah itu cara Allah mengabulkan doa Nabi Musa. Alangkah tak minta, malah diundang, dijamu. Undang dia cepat, kita undang makan ke rumah. Langsunglah berdua anak Nabi Sulaim aja, bapak Nabi Sulaim dulu. Langsung dia ke tempat Nabi Musa. Tuhan, ayah kami mengundang Tuhan makan ke rumah. Tidak ada Nabi Musa basa-basi. Baiklah,
biarkan aku jalan di depan, kalian di belakang. Kalau belok kiri lemparkan batu ke kiri, kalau belok kanan lemparkan batu ke kanan. Begitulah cara Nabi Musa menghormati perempuan dan menjaga pandangan mata. Tidak ada Nabi Musa basa-basi. Jadi kalau memang kita dalam keadaan susah, ditawarkan orang janganlah banyak nak laku kita Pak. Ini jangan banyak nak laku. Macam kami Ustaz ini lah Bu ya, kadang-kadang dikasih amplop macam-macam terkejut kadang. Apa nih Pak? Ini juga gaya. Saya tanya lah, ada nggak pernah saya gitu sama pengurus? Nggak mau saya Bu dikasih ambil. Alhamdulillah, makasih banyak Pak. Malah saya pulang itu sudah pernah kena ada temen di jalan, percaya Pak. Sosok basa-basi ya Ustaz makasih setelah temen di jalan Pak. Nggak dengar orang langsung ini. Dapat pengurus yang buku maksudnya apa nih Pak? Iya Ustaz, makasih banyak Ustaz. Temen dipanggil orang tak dengar lagi malam itu udah lain pikiran. Jadi janganlah sosok basa-basi, jadi kasih orang ambil lah. Nah, jadi tiru Nabi Musa nih Pak, dalam keadaan yang Bapak diundang makan, datang. Tidak ada basa-basi. Memang kadang ada basa-basi itu perlu, tapi pada beberapa keadaan udah tidak usah ada basa-basi itu. Ini kadang orang udah mau pulang, kita makan dulu Kak. Nasi sedang berjalan betul-betul duduk, orang nanti untuk rasa. Ayolah saya tunggu kenapa nih? Saya pernah tuh ya di satu daerah di Sumatera Utara. Itu memang saya anggap dibecandai Allah itu. Ini anak ini tulus atau enggak dibagi ceramah sejauh ini gitu. Memang kita udah perjanjian Bu, kalau nggak sanggup jangan kasih. Cuman mereka itu udah kalau Ustaz Azhar kemarin nanti kami sediakan ini hilang semuanya, hilang panitia. Nah, itu ujiannya ya Pak ya. Jadi kalau kita berpikir ya Bu ya, kadang justru kalau kita terima keadaan itu, wah lebih besar lagi yang datang. Jadi kita diuji keikhlasan kita. Memang kita kecewa itu pasti karena orang hilang. Tetapi di balik semua itu pasti ada skenario Allah yang luar biasa besar. Jadi jangan sampai apapun aku ya, mengeluh-ngeluh pula kita waduh ini parah nih keadaan macam ini, jangan sampai seperti itu. Nah kemudian begitu sampai Nabi Musa ke rumah Nabi Shu'aib, malah bukan saja makanan yang ditawarkan. Kau tinggal aja di sini Musa. Aku ada 2 anak gadis, kau pilihlah yang mana kau mau nikah. Ada apa istri. Jadi yang susah dapat jodoh, aku balak aku. Jangan mengeluh-ngeluh kepada manusia. Minta Allah. Kemudian baik-baik aja kita ibadah. Allah yang akan mengantarkan. Rajin-rajin nolong orang, nampak ada duri di jalan, itu kan sebetulnya udah yang paling kecil dikasih Rasulullah itu. Bahkan menghindari duri di jalan aja itu sudah termasuk akhlak yang mulia. Ringan tangan nolong orang itu tuh yang akan membuahkan hasil. Tapi kalau kita minta aja ke Allah tapi kita tidak mau buat baik kan, tidak mau nolong orang, bantu orang, tentu tambah jauh pertolongan Allah jadinya. Nah ini bukti bahwa kalau kita meminta kepada Allah, Allah Maha mendengar. Ini yang dikatakan ud'uuni astajib lakum. Kalian minta sama aku kabulkan permohonan kalian. Dan ini juga terjadi pada diri Rasulullah SAW. Rasulullah waktu perang Khandaq kan menggali parit atas saran Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Waktu itu Abdullah bin Jabir di samping Rasulullah. Pas Rasulullah memecah batu, terdengar bunyi-bunyi Rasulullah, tapi bukan bunyi lapar, bunyi batu yang bersentuhan. Kata Abdullah bin Jabir, apa yang itu Rasulullah ini? Diperhatikan ya Pak. Rupanya Pak Rasulullah mengikat batu di perutnya supaya bisa tetap tegak badannya tuh. Dia udah beberapa hari nak makan, diikatnya pakai batu, dikumpulkan batu diikat. Di situ menangis Abdullah bin Jabir. Rasulullah pun mengajarkan, nggak cerita sama manusia.
selapar tutur Rasulullah sampai mengikat batu. Kita selapar-laparnya ada sampai mengikat batu. Kalau udah mengikat batu itu waktu udah berhari-hari itu diajarkan oleh Rasulullah. Begitu Abdullah bin Jabir tahu Rasulullah kelaparan, pulang dia keluar. Dia ngomong ke istrinya, "Dek, ada yang bisa kau masak kan?" "Ngapa gitu Bang?" "Rasulullah kelaparan." Sampai batu itu diikatnya di perutnya. Kata istri Abdullah bin Jabir, "Ada tapi hanya bisa untuk makan 2 orang. Nanti kalau udah masak bisikkan aja ke telinga Rasulullah, kita ngajak makan, ayolah masak." Selesai masak, pergilah Abdullah bin Jabir ketemu dengan Rasulullah. Dibisikkan ke telinga Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku tahu kau dalam keadaan lapar. Istriku masak ya Rasulullah, tapi hanya cukup untuk 2 orang. Datanglah ke rumahku ya Rasulullah." Diumumkan oleh Rasulullah, "Wahai para sahabat, Abdullah bin Jabir mengundang kita makan." 80 orang banyaknya. Pucat Abdullah bin Jabir. Makanan untuk 2 orang. Kata Rasulullah, "Niat kau sudah dicatat oleh Allah, Abdullah bin Jabir. Kau orang baik. Jangan ada yang membuka periuk selain aku," kata Rasulullah. Disitulah terjadi mukjizat. Begitu Rasulullah yang mengambil makanan itu, ada terus dalam periuk, tapi yang didahulukan Rasulullah seluruh sahabat yang kerja, padahal beliau dalam keadaan apa? Yang didahulukan orang disendok oleh Rasulullah 80 makan kenyang semua. Udah makan semuanya baru terakhir Rasulullah. Inilah prinsip Rasulullah itu. Kalau kenyang aku biar paling terakhir, kalau kelaparan aku yang paling di depan. Makanya Rasulullah itu cuma satu di dunia, tidak akan sanggup orang meniru Rasulullah. Kita bangga melihat akhlak Rasulullah, tetapi kita memang tidak akan mampu seperti Rasulullah. Saya coba lapar paling terakhir sudah saya coba, menyesal. Saya ceramah di hari kota. Pas makan saya suruh, pas saya praktek ingat saya hadis nih, saya suruh karyawannya makan dulu. "Ustaz, enggak, makan." Pas giliran saya tinggal bawang bombay 2 siung lagi Pak. Itu yang menyesal saya. Dia tidak bisa mengamalkan ini ya Allah. Sejak itu saya selalu suruh makan, tidak nolak saya lagi. Saya takut habis balik terjadi lagi. Dia tidak takut. Itulah luar biasanya Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat itu turun-temurun Pak. Abu Hurairah pun mengalaminya. Jadi tidak ada sahabat yang lapar terus nanya kawan ada makanan sikitnya aku lapar, tidak ada Pak. Abu Hurairah tegak di jalan perut lapar, minta kepada Allah, "Ya Allah, lapar betul perut aku, berikanlah aku makan ya Allah." Lewat Umar bin Khattab, alhamdulillah ya Allah, ternyata Umar yang mengutus untuk mengajak aku makan. Rupanya Umar menyapa aja Pak. "Abu Hurairah, ya aku kesana dulu ya." Lupa enggak Pak? Dan berharap dia ajak Umar bin Khattab, tapi tetap tidak terucapkan. Tidak lama setelah itu lewatlah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. "Oh Abu Bakar, ternyata yang mengutus ngajak aku makan." Ternyata tidak ada. Baru yang lewat Rasulullah SAW. "Abu Hurairah, ya Rasulullah, belum makan kan?" "Belum ya Rasulullah." "Aku udah sunnah berarti Abu Hurairah." Lupa begitu di depan makanan itu kata Rasulullah, "Kau pergi ke masjid, ajak ahlu sufah makan." Udah dalam keadaan lapar, disuruhlah panggil orang keluar, dulukan ahlu sufah itu makan dulu. Itu ujian dikasih Allah melalui lisan Rasulullah. Setelah semua dikasih makan, baru kata Rasulullah, "Sekarang untuk kita berdua." Jadi didahulukan dalam keadaan lapar, tapi lebih mendahulukan orang. Itulah sifat orang Islam yang sesungguhnya. Jadi berhentilah menyembunyikan makanan, jangan disembunyikan, keluarkan aja makanan itu dimakan dengan sampah. Jangan dulu orang makan dan kita salib, kita perwel, kasihan orang belum dapat kadang-kadang. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.